diberkati dengan bagian-bagian kebenaran. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Semua yang siap diberkati bersama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, hari ini kita ada di minggu yang kedua di bulan Januari di tahun 2022 ini, saudara, dan kita akan masuk dalam sebuah tema khotbah yang baru. Hari ini, saudara, saya akan bicara tentang bagaimana kita pandang hari esok. Kupandang hari esok, lagu yang sering kita nyanyikan. Kupandang hari esok dengan segala harapan, ya saudara, dan itulah yang rindu kita semua lakukan juga dalam kehidupan kita di tahun 2022 ini. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya membahas bagian yang pertama dari khotbah ini. Saudara, tentu ada beberapa bagian nanti kita akan perhatikan dari tema besar kita tentang kupandang hari esok. Satu ayat yang akan mendahului pembacaan yaitu di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Baik, 34, sorry. Kita akan membacanya bersama-sama di hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi Yesus berkata dengan jelas, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Nah, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita itu tergantung dari cara berpikir kita atau perspektif kita. Karena tidak ada sesuatu apapun yang lahir dalam hidup ini tidak didahului dari pikiran. Alkitab mengatakan dengan jelas, Yesus pernah berkata bahwa semua yang keluar dari dalam hati itulah yang menajiskan orang. Jadi orang bisa buat jahat, orang bisa melakukan hal-hal yang anarkis, kriminal, itu karena munculnya dari pikiran. Bahkan juga bukan hanya hal-hal yang buruk, hal-hal yang baik pun itu munculnya dari pikiran kita. Amsal pasal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kata hati di sana sebenarnya lebih tepat diterjemahkan pikiran kita. Mengapa kita mesti menjaga pikiran kita? Karena ayat itu mengatakan dari situlah terpancar segala kehidupan. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita itu lahirnya dari pikiran kita. Khawatir lahir dari pikiran, ya saudaraku. Putus asa itu lahir dari pikiran. Sakit hati itu lahir di pikiran. Makanya saudara, tidak ada orang bilang sakit hati tetapi yang rasa sakit di sini tatikam-tatikam, tidak ada. Waktu Anda sakit hati yang tatikam di kepala. Benar atau salah? Betul ya saudaraku. Jadi kita semua melakukan sesuatu itu bersumber dari pikiran kita. Makanya pada pagi hari ini saudara yang diberkati Tuhan, kita juga akan memandang hari esok ini harus dari perspektif atau dari cara pandang atau dari pikiran yang benar. Nah, pikiran yang benar itu tidak lain kecuali kita memiliki cara pandang yang alkitabiah. Tanpa cara pandang yang alkitabiah, maka tidak mungkin kita bisa memiliki pandangan hari esok yang benar. Makanya saudaraku yang diberkati Tuhan, tadi ayat oleh kita Matius 6 ayat 34 itu jelas. Kalau kita tidak pakai perspektif Alkitab, maka kita akan khawatir di tahun 2022 ini. Kalau kita tidak pakai perspektif Alkitab, mungkin kita akan penuh dengan ketakutan menjalani tahun 2022 ini. Atau masih banyak hal-hal lain lagi yang kita akan lakukan berseberangan dengan Alkitab, dan itu membawa kepada sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Makanya saudaraku, pikiran kita, cara pandang kita, perspektif kita harus kita mulai dari Alkitab. Nah, tema khotbah atau subtema yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah memandang hari esok dari sudut pandang perspektif Alkitab. Pembahasan kita akan menjurus kepada ayat di dalam suratan Yakobus
pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Jadi kita akan membahas ini, Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat 15. Inilah cara pandang yang kita harus pakai di dalam menjalani tahun 2022 ini. Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana memandang hari esok dalam perspektif Alkitab? Yang pertama, saudara, nanti kita akan membaca ayat dalam kitab Yakobus itu. Saya berikan dulu kesimpulan dari ayat yang akan kita bahas ini, bahwa yang pertama kita harus memandang bahwa perspektif Alkitab mengajarkan kepada kita, kalau kita mau melihat hari esok itu jadi baik, hari esok itu jadi lebih baik, hari esok itu lebih sangat baik, hari esok itu menjadi hari yang memberkati kita, maka inilah yang Alkitab katakan. Kita harus punya spirit, kita punya semangat, kita punya passion. Passion kita, semangat kita, spirit kita adalah bekerja. Ini kita harus miliki di tahun 2022 ini. Jadi kalau saudara mau pandang hari esok di tahun 2022 ini, tanggal 10, tanggal 11 sampai dengan nanti bulan Desember, kalau kita mau lihat hari-hari yang kita lewati itu menjadi baik, sukses, menyenangkan, penuh dengan berkat, maka jangan lupa Alkitab memberikan cara berpikir yang jelas. Tak boleh malas di tahun 2022. Seharus gairah, semangat untuk bekerja, passion untuk bekerja. Ini yang harus kita miliki. Karena kalau kita punya ini, pasti hari depan kita penuh dengan pengharapan. Amin. Jadi kalau saudara hari Minggu menyanyi kupandang hari esok dengan segala harapan, pulang tidur dari hari Senin sampai hari Sabtu, maka lu kere terus. Saudara, menyanyi kupandang hari esok dengan segala harapan, tetapi bangunnya jam 10 pagi, maka saudaraku, ayam suber telur 5 lu baru bangun. Saudara, kupandang hari esok, tetapi orang lain kerja, Anda pangku tangan sambil berharap kapan modal datang. Saudaraku, maka sampai tua kita tidak akan lihat sesuatu yang penuh dengan harapan. Jangan salahkan Tuhan. Jangan saudara berkata bahwa Tuhan tidak berkati saya, saudaraku, karena memang kita punya cara pandang yang salah. Alkitab memberikan cara pandang bahwa kita harus bekerja, dan ini semangat yang harus kita bangun. Ini passion, gairah yang harus ada dalam hidup setiap orang percaya. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan malas 2022. Nah, saudara yang diberkati, kalau semua rajin pasti diberkati. Lihat ini ayat Yakobus 4 ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Tinggal di sana 1 tahun dan berdagang, ini penting ini, ya. Jadi saudara ini berkati Tuhan, jangan lupa ini bicara tentang kerja, ini berdagang, ini kerja. Ya, jadi kalau mau untung, kalau mau berhasil, kalau mau sukses, kalau mau diberkati, mesti dagang, mesti kerja, dengan kata lain, ya. Mesti berusaha, tidak bisa tidak berusaha. Ini ajaran Alkitab, saudara yang diberkati Tuhan. Nah, saya akan tunjukkan kenapa kok Alkitab mengajarkan kita harus bekerja. Saudaraku, mengapa orang Kristen harus bekerja keras? Bukan hanya doa yang keras, bekerja harus keras. Ada orang doa langit mau tabongkar semua, tapi pemokol minta ampun, susah, mana bisa. Orang mesti kerja keras, doa su keras, kerja mesti keras. Saudara yang diberkati Tuhan, ini adalah rancangan Tuhan yang pertama bagi manusia. Jadi saudara lihat, setelah Tuhan Allah menciptakan manusia, perintah pertama yang diberikan kepada manusia adalah kerja. Jadi jangan yang lain dulu. Perintah pertama yang diberikan Tuhan Allah kepada manusia waktu ditempatkan di Taman Eden bukan tidur, bukan jalan-jalan, bukan shopping, bukan tinggal lupi petiko makan. Tidak. Perintah yang pertama adalah kerja. Lihat, kita baca ini ayat.
Kejadian 2 ayat 15. 1, 2, 3. Tuhan Allah memang dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan memelihara taman itu. Jadi setelah dia bentuk itu Adam, saudara yang diberkati, dia tidak langsung bilang, lu tunggu kok beta kasih istri baru kerja. Tidak ada. Istri belum ada. Adam cuci piring sendiri, Adam saudaraku memasak sendiri. Jadi laki-laki itu mesti bisa kerja semua, itu baru betul itu. Amin. Nah, saudaraku yang diberkati, karena yang duluan ada bukan perempuan, laki-laki. Laki-laki ada dahulu, saudaraku. Jadi bagus tuh kalau laki-laki bisa EOT sendiri, masak bubur sendiri, itu laki-laki bagus itu, saudaraku. Nanti kita omong soal perempuan, tapi ini penting. Jadi waktu itu bukan manusia ini ditulis dari kata Adama, artinya Adam, ya, bahasa Ibrani. Jadi manusia itu menempatkannya di Taman Eden. Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden. Taman Eden ini saudara taman yang sudah ada semua, bukan sesuatu yang belum ada, sudah ada semua. Tapi Tuhan tidak bilang lu tinggal makan sah. Padahal sudah ada semua. Emas ada, batu krisopras ada, semua lengkap. Ya saudara, makanan apa yang tidak ada di Taman Eden? Semua lengkap. Tetapi Adam diberi perintah untuk mengusahakan, untuk memelihara taman itu. Saudara yang diberkati Tuhan, ya, jadi ini kita tidak boleh lupakan ini. Orang Kristen tidak boleh malas. Orang Kristen harus tahu bahwa ini perintah yang pertama yang Tuhan inginkan. Yang kedua, mengapa orang Kristen harus bekerja keras? Saudaraku, karena bekerja itu adalah cara Allah memelihara hidup kita. Itu cara Allah. Tidak ada cara lain untuk memberkati hidup saudara dan saya selain lewat kerja. Jadi Anda datang hari Minggu berdoa, Tuhan berkati saya, kasih saya uang banyak supaya saya bisa beli rumah, supaya saya bisa bangun, saya bisa beli oto, supaya saya bisa ke sekolah anak. Nah, cara bagaimana itu berkat datang, saudaraku? Lewat kerja. Tidak bisa tiba-tiba langit tak buka, semua tumpah datang dari langit. Tidak ada, saudara yang diberkati Tuhan. Tidak ada. Atau tidak ada yang hanya saudaraku tiba-tiba setiap hari kita minta burung gagak datang, atau model ke bangsa Israel yang mana turun dari sorga, burung pipit datang, sudah burung datang tiba-tiba penuhi lalu kita tinggal tangkap-tangkap saja. Saudara yang diberkati Tuhan, itu kasuistik, itu ada hal-hal tertentu, kasus. Jadi tidak semua, tetapi yang ini mutlak. Kerja itu mutlak. Kalau Tuhan kasih berkat lewat gagak, bukan saya bilang tidak bisa. Kalau Tuhan kirim roti dari sorga langsung, bukan saya bilang tidak bisa. Bisa, tetapi itu bukan cara Tuhan. Cara Tuhan memberkati kita lebih kepada berkat. Kalau Tuhan kirim burung gagak, itu namanya mujizat. Kalau Tuhan kirim mana sorgawi, itu namanya mujizat. Dan yang namanya mujizat tidak merupakan sesuatu yang relevan dan setiap hari kita harus pegang. Tidak bisa. Saudara yang diberkati Tuhan, ini yang kita tidak boleh lupakan. Makanya ada banyak orang ini salah. HG orang Kupang bilang harap gampang. Pokoknya dia mau doa, tiba-tiba semua terjadi. Tidak pernah bisa. Saudara, kerja itu adalah salah satu cara untuk kita lihat pemeliharaan Tuhan. Kerja itu adalah salah satu cara untuk kita melihat Tuhan memberkati kita. Saudara yang diberkati Tuhan. Satu hari saya dengan istri, saudaraku, bekerja sama juga seperti orang kantor, ya. Kerjanya keluar jam 6 pagi, masuk jam 7 malam. Saudara, kerja apa? Jualan online, ya saudara yang diberkati Tuhan. Jadi mulai antar dari Oe Sapa sampai di Belo sana, ya saudara. Lalu saya bilang begini, Mama, ini kalau kita dua jalan susah sampai Atambua pulang balik, sampai bensin itu habis, ya saudara. Ya, tapi namanya orang harus kerja. Dan hari itu Tuhan memang buat pemeliharaannya lewat cara kerja itu, saudara. Saya dengan istri pulang bawa uang kurang lebih 1,5 juta hanya dalam satu hari, saudara yang diberkati Tuhan. Loh, itu kerja. Cara pemeliharaan Tuhan lewat kerja.
Tidak ada orang lipat-lipat tangan lalu Tuhan kasih berkat. Saudara yang diberkati Tuhan, iya, Tuhan kasih cara kita untuk bekerja. Kalau Garda Maritim sudah telepon saya gematar dingin, saudara. Ya. Kalau toh saya ada di Kupang, saya WA cepat, Pak sabar ya, saya masih di Kupang. Pulang tidak ganti, langsung pakai pakaian lengkap juga, kadang-kadang pergi. Lalu itu Mas tanya saya, Pak kerja di mana? Saya kerja tiap saat, saudara diberkati. Kerja terus, ya. Tidak bisa kita nyantai-nyantai, saudara. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi ingatlah baik-baik, jangan jadi orang Kristen malas. Kalau saudara malas, saudara tidak akan lihat pemeliharaan Tuhan. Dan bukan Tuhan yang salah. Saya ulang, bukan Tuhan yang salah. Anda yang tidak pakai pandangan Alkitab. Pandangan Alkitab itu kerja. Kerja bukan main-main, kerja keras. Bukan kerja setengah-setengah, kerja keras. Makanya anak-anak boleh malas. Masih muda-muda suka mokol minta. Nah ini susah. Saudara, harap mau jadi PNS. Saudara, lu doa banyak kok PNS dong mati cepat. Ya, ingat, Tuhan itu memelihara hidup kita lewat bekerja. Lihat Mazmur 128 ayat 2. Ini ayat jelas ini. 1, 2, 3. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, lalu berbahagialah engkau, dan itu bahagia, baik kita pun keadaan kalau kita makan dari hasil jeripaya tangan, dari hasil kerja, ya, saudara, bukan dari hasil curi, bukan dari hasil korupsi, bukan dari hasil judi. Itu harap gampang dong yang model begitu, saudara. Main kafe jangan, saudara. Kaya cepat, melarat lebih cepat. Saudara yang diberkati Tuhan. Mengapa orang Kristen harus bekerja keras? Alasan ketiga, saudara, karena bekerja itu adalah keteladanan dari Allah. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan, lihat ayat ini, Yohanes 5 ayat 17. 1, 2, 3. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai maka apa kerja? Anak kerja, Allah Roh Kudus kerja, setan kerja, lalu pemalas. Ini apa ya? Anak Tuhan tidak, anak setan tidak. Ya saudara, karena Allah itu bekerja, setan juga kerja. Bahkan Wahyu pasal 12 ayat 12 berkata, setan pun kerja hari-hari ini tambah keras. Saudara yang diberkati, dia tidak main-main. Anda tidur, setan tidak tidur. Coba bayangkan itu. Nah kalau begitu kita ini pemalas itu bagaimana, saudara yang diberkati itu? Jangan, karena tidak ada keteladanan malas. Allah kita, Allah yang kita sembah itu Allah yang kerja. Bukan hanya kerja ciptakan dunia sah, urus dunia, urus manusia miliaran orang, saudara, urus segala hal yang ada di dunia ini. Allah kita bekerja. Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga-tiganya kerja. Makanya orang Kristen memang tidak boleh malas. Saudara yang diberkati itu, Kristen tidak boleh malas. Saya kasih kesimpulan sebentar. Marilah pandang tahun 2022 ini dalam perspektif Alkitab, yaitu sama-sama katakan sekali lagi. Saudara yang diberkati Tuhan, saya mau kutip beberapa ayat lagi. Kalau saudara tidak bekerja keras, Alkitab mengecam kita. Bahkan saudara yang diberkati oleh Tuhan, orang-orang yang tidak bekerja keras ini, Alkitab benar-benar memberikan pernyataan yang begitu sangat tegas bagi orang-orang yang tidak mau bekerja. Perhatikan, saya kutip beberapa ayat. Amsal 6 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Oke, kita membaca saut bersautan. Saya terlebih dahulu ayat 6 dan ayat 7, Bapak Mamat 8, 9, 10, 11 kita sama-sama. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya. Ayat 8, 9. Silakan. 1, 2, 3.
ayat 10-11. 1, 2, 3. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi kalau saudara mau suka-suka tidur, miskin jangan salahkan Tuhan, kurang jangan salahkan Tuhan, karena Tuhan sudah perspektif. Kalau kamu mau jadi baik, masa depanmu cemerlang, sukses, diberkati, kerja keras. Tidak mau, ya ini saudara yang diberkati Tuhan. Amsal 20 ayat 4. 1, 2, 3. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak, jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Musim dingin itu bicara tentang peluang. Musim dingin itu bicara tentang kesempatan. Musim dingin itu bicara tentang waktu yang ada. Saudara yang diberkati Tuhan, kita semua ini sedang menuju ke waktu yang sebentar lagi juga akan senja, alias matahari akan terbenam. Saudara, kalau Tuhan izinkan kita mati masih kuat baik, maka kalau Tuhan izinkan kita mati, saudaraku, lama, alias kita mesti lewat tahun-tahun hidup kita yang penuh dengan kelemahan, kekurangan, dalam arti fisik kita sudah mulai menurun. Waktu kita kuat tidur-tidur, waktu kita kuat kita bangku tangan, waktu kita kuat kita tidak siap duit, waktu kita kuat kita tidak menabung, waktu kita kuat kita, saudaraku, lebih banyak berleha-leha, main game lebih banyak dan lain sebagainya. Anda nanti pada masa tua kere, miskin, lemah, saudara yang diberkati, tidak dapat apa-apa, karena seharusnya ada masa di mana kita akan menuai. Sekarang kita kerja, tapi ada masa di mana kita menuai. Saudara yang diberkati Tuhan, bule, saudara, punya kerja itu luar biasa ya. Mereka bekerja pada masa tertentu, saudara, dan ada masa di mana mereka tinggal duduk, uang menghasilkan ya, karena mereka subanting tulang. Pada masa muda mereka kerja dengan luar biasa. Ada masa di mana mereka sudah tidak bisa kerja lagi, saudara. Mereka tinggal nikmati. Makanya mereka datang ke Bali, datang ke Kupang, jalan-jalan. Kita lihat itu seumur-umur tua kadang-kadang. Dong, itu sedang menikmati hidup mereka. Mereka sedang menikmati masa menuai, saudara. Masa muda mereka telah menginvestasi secara luar biasa. Kita semua nanti sama. Tidak ada orang kuat-kuat terus ya. Nanti ada masa di mana kita akan loyo. Karena saudara yang berkati Tuhan, masa dingin jangan kita ambil selimut, tutup, tidur, masang gorok terus, bahaya. Nanti Anda tidak tuai apa-apa. Jangan salahkan Tuhan. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. 1, 2, 3. Jika seorang tidak mau bekerja, tidak dosa itu Bapak Mama, saudara. Waktu anak-anak masih praktek di sini, saudara, ada satu pemokol minta ampun ya, saudara. Saya bilang, makan kasih berisi, jangan kasih tinggal sedikit, kas habis baru kasih bangun dia, saudara. Begitu dia datang, bosong purakus, ya Pak, malas terus. Lu malas, lu makan nasi putih kosong, bila perlu lu minum air sah. Tidak ada orang pemalas, saudara. Kasih makan orang pemalas, ya. Makanya saudara diberkati Tuhan, saya selalu sampaikan, jangan pernah kasih orang minta-minta di lampu merah. Jangan kasih, itu ajar malas. Orang-orang begitu tuh kalau kita kasih terus, dia tidak akan kerja. Kalau dia seorang yang cacat, maka tempatnya bukan di situ, tempatnya di panti. Di panti itu dirawat. Bangsa kita ini menyediakan, saudaraku. Ya, di Kupang juga ada. Dan mereka di sana bukan duduk tidur bangun lalu dikasih makan pemerintah. Mereka dilatih kerja. Yang buta saja dilatih kerja. Itu panti yang ada di belakang, panti sosial, panti apa? Itu dong tuh pintar itu.
Saya dulu pernah antar satu saudara, sudah maghrib ini, ya, sudah sore-sore. Saya datang antar dia, saya biasa bawa dia terus masuk sampai ke dalam. Ya. Saudaraku sampai di dalam, dia bilang begini, ini kurang ajar, dong langsung kasih menyala lampu. Saya dalam 1 tahun, lampu mati dari mana? Memang so agak gelap. Nah dia tahu lampu tidak menyala, memang betul lampu tidak menyala. Nah ini buta satu kau tahu. Nah dia diajar juga sehingga dia tahu lampu menyala tidak menyala, dia tahu. Saudara, lalu saya sengaja, dia nama Anus, pintar main drum. Saudara, waktu itu saya lagi praktek di gereja yang di depan itu apa tuh, Karvita, ya saudara, di GPT, Gereja Pantekosta Tabernakel. Dia main drumnya hebat sekali, saudara. Saya bilang, saya sengaja, Anus, kontak di mana lu tahu? Abi tahu bapak lampu menyala, saudara. Nah ini buta, saudara yang diberkati Tuhan. Mereka dilatih, jadi tidak ada orang yang saudaraku tidak bisa melakukan sesuatu. Kalau saudara melihat di Nick Fuji, dia itu kan tidak punya tangannya puntung, kakinya juga pendeana, saudara. Tapi itu orang kaya minta ampun, ya. Saudara, kalau dia punya video kita tonton bagaimana dia bekerja, semuanya dia lakukan dengan begitu luar biasa. Padahal dia tidak normal, saudara. Makanya saya ulang, jangan yang duduk-duduk di seolah-olah kita balas kasihan dan dia, ini kita ajar dia bodoh, saudara. Ajar dia salah. Yang lebih parah satu kali, saudara, saya khotbah di Ferina. Begitu turun dari oto, ini mama tua badan gemuk, minta maaf mangkali ke Ibu Nelci begini, bapak ini hari besok bisa makan, bapak bisa tilupung badan begini lu bisa makan, lu puasa 10 hari pun lu belum tentu kurus, badan besar, saudara. Itu ada uang, ini bisa kasih nah, saudara. Karena memang ini orang model begini tahu saya kasih dia, pemalas. Ini kalau dia cuci piring, saudaraku, dia cuci pakaian, 1 lemari pun dia belum loyo. Kok badan saya begini nah? Masih muda, saudara. Tapi kan malas. Ya. Di Kupang ini banyak tukang minta-minta, banyak. Saudara, saya lebih suka anak-anak kicik yang jual koran, saudara. Aduh luar biasa. Kapan hari ini saya, saudaraku, ada yang satu jual koran, dia datang, dia bilang 2.000, saya kasih dia 5.000, saudara. Waktu saya dia kasih kembali, saya bilang sudah ada dapat. Saya bilang, "Sonde bapak, koran harga 2.000." Dia tidak mau makan uangnya, saudaraku. Saya pada saya kasih dia. Saya bilang, "Sonde lu sudah beli, sonde bapak beta jual koran 2.000." Anak kecil mental bagus, dia tidak mau makan, bukan dari hasil, bukan keringatnya dia. Padahal saya ikhlas loh, tulus loh kasih dia. Dia langsung bangun jalan, dia buang uang di, saudaraku, tanpa duduk, dia sejalan. Saudara yang diberkati Tuhan, hari ini ingat, jangan jadi Kristen yang malas. Kan kecam orang malas, ya. Pandang hari esok dengan luar biasa, dengan bekerja keras. Saudara yang diberkati Tuhan, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya. Kenapa tidak tertib? Tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Hal guna itu apa? Nah itu yang main game itu tidak ada guna. Tidak ada guna. Siapa bilang main game ada guna? Pak, ada orang main game sampai kaya raya. Lu juga mau jadi seperti dia? Yang lupu modal hanya 1.000 rupiah, beli pulsa juga kadang-kadang tidak mampu. Dia susultan, buta huruf. Anak, nih, Anda tidak dengan modal hanya gope, nggak bisa. Tidak bisa jadi sultan. Dia tuh modalnya besar, duitnya banyak, saudaraku. Dan ini perjudian online. Salah satunya mereka buat lewat gaming, PUBG, apalagi dan lain sebagainya. Itu tidak ada guna tuh. Jadi saudara ingat baik-baik, jangan sampai kita jadi Kristen hanya sibuk dengan hal-hal yang tidak ada guna.
Ada orang juga tadi main game tuh anak-anak, separahnya kerja mondar mandir tidak jelas. Itu saudara, pagi-pagi mondar mandir, kunjungi tetangga, ya saudara. Tapi kayak apa kunjungi tetangga, saudara? Lebar Anda kerja, ada waktu. Tapi kalau hanya tiap hari cari kutu, aduh. Pulang lihat tumpukan pakaian, pakaian pun banyak lah, cari kutu lah, saudara. Nah, kapan pekerjaan jalan, saudara? Nah, ini ingatlah baik-baik, jangan sibuk dengan hal-hal yang tidak ada guna. Kalau tidak kita jadi begitu terus. Waktu yang banyak ini kita jangan terlalu pakai foya-foya, saudara, untuk waktu yang tidak jelas. Kedua, bagaimana memandang hari esok dalam perspektif Alkitab? Kita harus punya ini, memiliki perencanaan. Ya, harus punya perencanaan. Ya saudara, mari perhatikan ayat ini, Yakobus 4 ayat 13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal. Saudara lihat, hari ini atau besok, ini ada perencanaan ini. Lalu tinggal setahun, berangkat ke kota Anu, ya saudara. Lalu di sana ada kata berdagang, mendapat untung, ini rencana. Nah, orang Kristen memang harus punya rencana, dan Alkitab tidak melarang orang berencana. Saya ulang ya, saudara ingat baik-baik. Alkitab tidak pernah melarang orang bikin perencanaan. Saya akan tunjukkan beberapa ayat Alkitab tentang Tuhan mengizinkan kita berencana. Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana orang Kristen membuat perencanaan? Yang pertama, saudaraku, perencanaan harus sejalan dengan semangat kerja kita. Ya. Jadi kalau kita rencananya besar, tapi power, semangat, passion kita, spirit kita kecil, tak bisa, saudaraku. Jadi mesti dibarengi. Kalau punya spirit besar, boleh punya rencana besar. Ya. Jadi rencana itu baik, tapi harus disejajarkan, diimbangi dengan cara kerja kita, kinerja kita yang diberkati. Kalau tidak ya rencana besar bahaya. Nah, itu yang Alkitab berkata di dalam kitab Amsal, saya lupa. Dia katakan begini, saudaraku, kamu tidak boleh pikir terlalu tinggi-tinggi. Ya. Apa? Ada orang yang bikin perencanaan tidak sesuai dengan spirit kerjanya, tidak bisa. Ya. Kalau Anda pegawai negeri sipil, misalnya nih gaji 4 juta atau 5 juta, ya, gaji 4-5 juta, bikin saudaraku rencana kerja, bikin rencana hidup yang luar biasa, gaji padahal 5 juta, saudara. Tetapi kepengen kita di dalam rumah ada 5 orang, masing-masing mobil satu-satu, istri satu, laki satu, anak satu-satu, semua ada 3 orang, saudara. Rencana besar, gaji 5 juta, kepengen oto 5. Lu pikir oto 1 juta satu? Saudara yang diberkati Tuhan, itu rencana begini ini bahaya. Makanya ada orang bisa, saudaraku, menyeleweng karena dia punya rencana besar, kapasitas kerja kecil. Maka saudara yang diberkati Tuhan, hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Curi bisa, korupsi bisa, saudara yang diberkati, judi bisa. Itu karena begitu, karena rencananya terlalu besar, tetapi tidak sesuai dengan kapasitas kerjanya. Kecuali saya dan saudara punya pabrik garam se-Indonesia. Kalau itu bikin rencana besar, saudaraku. Jemaat 20 KK bikin rencana bangun gereja 5 lantai. Itu gila deh, benar. Ya saudara, tidak masuk akal. Kita jangan bilang, kita beriman saja, Tuhan pasti akan kerjakan. Tidak bisa.
rencanamu sesuai dengan kapasitas. Ya saudara, kita mesti berbuat rencana tapi sesuai dengan budget. Tidak boleh tidak sesuai dengan budget. Jadi bikin rencana itu boleh, tapi ingat sesuai dengan etos kerja, semangat kerja kita. Lihat ayat Amsal 21 ayat 5. 1, 2, 3. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Jadi dia punya semangat kerja, rajin dia, ya saudaraku. Maka dia bikinlah rancangan yang bagus. Kalau dia punya kerajinan yang bagus, dia bikin rancangan bagus, dia pasti akan lihat kelimpahan. Tapi setiap orang yang tergesa-gesa bikin rancangan besar tetapi dia tidak punya kerajinan spirit, itu hanya akan mengalami kekurangan, saudara. Jadi jangan, hati-hati itu. Kita tidak boleh bikin rencana terlalu besar, nanti bahaya sekali, ya, saudara. Bagaimana orang Kristen membuat perencanaan? Yang kedua, perencanaan itu harus dipertimbangkan dan diperhitungkan dengan matang. Ya. Bikin rencana, bikin program, saudara, semua pertimbangkan, dirancangkan, diperhitungkan secara matang. Lihat ayat ini, Amsal 15 ayat yang ke-22. 1, 2, 3. Rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksanalah kalau penasehat banyak. Satu ayat lagi, saudaraku, Lukas 14 ayat 28. 1, 2, 3. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi mesti perhitungkan dengan baik. Kalau tidak bisa, saudara yang diberkati Tuhan. Pertimbangkan dengan matang. Makanya banyak orang, saudaraku, bikin rancangan tapi tidak sesuai budget, itu bahaya. Tidak disesuaikan dengan, tidak dipertimbangkan dengan baik. Ya, hanya katakan modal iman. Jangan, saudara. Mesti dipertimbangkan dengan baik dulu. Dipertimbangkan dengan baik. Saudaraku. Lain hal nanti ada kasus-kasus tertentu, nanti kita akan bahas di bagian terakhir, di mana kita memang berjalan dengan iman. Ya saudaraku. Tetapi ingatlah, ini sesuatu yang penting. Jadi kalau kita buat rancangan pas, tapi memang kalau Tuhan mau bikin besar, terserah Tuhan. Ya. Tapi kita punya tidak boleh lebih besar. Kalau tidak, itu kita sudah masuk kepada sesuatu yang namanya ambisius. Ego kita, kemauan kita, bukan kebutuhan kita. Kesimpulan sementara yang kedua, marilah pandang tahun 2022 ini dengan perspektif Alkitab. Apa itu perspektif Alkitab? Cara pandang Alkitab. Kita harus pandang hari esok dengan memiliki perencanaan yang matang. 2022 ini apa yang saya harus buat? Januari saya punya program ini. Bulan Februari saya punya program ini. Saudaraku, bikin sesuai dengan kapasitas kerja kita. Bikin dengan penuh pertimbangan. Suami istri, saudara yang diberkati, pertimbangkan dengan baik suami istri. Sepakati baik-baik, saudara. Kalau engkau anak muda juga dengan baik, dengan akal sehat, supaya jangan sampai Anda jadi salah melangkah. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, bagaimana kita memandang hari esok dalam perspektif Alkitab, cara pandang Alkitab. Yang ketiga, jangan ambisius dan sekuler. Saudara, jangan ambisius dan sekuler. Ambisius itu tadi saya katakan itu bukan kebutuhan, tapi keinginan. Ambisi itu begitu. Ambisi itu bukan sesuatu yang Tuhan mau, saudara. Jadi kalau kita sudah melakukan segala sesuatu dengan ambisi, itu bahaya. Apalagi sudah ambisi sekuler lagi. Coba kita baca ayat, saudaraku, Yakobus 4:13. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, ini kalimat ini jelasin menurut ambisiusnya dia. Hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Kalimat ini lebih tepat diterjemahkan, ini yang membicarakan tentang sesuatu yang duniawi, sekuler, bukan rohani.
Jadi sudah ambisinya besar, tetapi untuk sesuatu yang bukan rohani lagi, sesuatu yang sifatnya hanya untuk diri sendiri. Berat itu bahaya. Saya mau kutip ini ayat juga, Lukas 12 ayat 16 sampai dengan ayat 21. Panjang, kita saut bersama. Saya lebih dahulu ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ayat 17 silakan. Ini kalimat-kalimat ambisius, saudara. Lalu kemudian ayat 18, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Lalu ayat 19 silakan, 1, 2, 3. Saudara lihat ini ambisinya minta ampun. Sudah ambisi lagi sekuler ini, sekuler. Karena dia bilang kalau dia sudah kaya, dia sudah punya semuanya, sudah tak tumpuk banyak, maka dia bilang saya tinggal tidur santai. Karena kita lihat orang lain sukses, kita juga mau sukses, saudara. Tapi kita punya sukses didasari oleh ambisius. Waduh, itu ya itu, saudara. Ya. Ini bahaya sekali. Mengapa kita tidak boleh ambisi dan sekuler? Saya mau tunjukkan beberapa alasan. Karena kita tidak tahu akan hari besok. Lihat ini. Jangan ambisi dalam bekerja. Jangan hanya pikir sekuler dalam hal bekerja. Karena kita tidak tahu akan hari esok kita. Ini ingat baik-baik. Kalau pikiran kita hanya sekedar saya kaya, saya punya banyak duit, Tuhan saya tidak pusing, saudara yang diberkati Tuhan. Ingat bahwa hidup kita ini bukan hanya hari ini, tetapi juga ada hari yang akan datang. Dan hidup kita yang hari ini kita tidak tahu besok apa yang terjadi. Tanggal 10 masih hidup atau tidak? Tanggal 11 masih hidup atau tidak? Apakah saya masih masuk bulan Februari atau tidak? Apakah saya masih sampai di penghujung tahun Desember atau tidak? Ingat, makanya kita tidak boleh ambisi. Kerjalah sesuai dengan kapasitas yang Tuhan beri kepada kita, saudaraku. Kerjalah sesuai program rencana yang standar, sesuai dengan bagi kita. Karena pusat kita bukan ambisi kita, pusat kita bukan dunia ini, sekuler, bukan rohani. Makanya Paulus berkata, ada makan pakaian cukuplah. Jadi saya kerja untuk apa? Supaya bisa makan, saudaraku. Saya kerja untuk apa? Supaya bisa menunjang pelayanan. Saya kerja untuk apa? Supaya kerohanian saya tidak menjadi celaan. Paulus berkata, saya bikin tenda. Dia kerja tuh bikin tenda supaya saya tidak jadi beban buat banyak orang. Daripada saya pergi kunjungi jemaat Korintus, lalu saya bilang, kasih sini, kasih lu perpuluhan datang, kasih lu perpuluhan datang. Saudara, memang itu saya punya hak, Paulus bilang, tapi saya tidak mau jadi beban buat kamu. Saudara, saya kerja. Jadi kita kerja itu bukan untuk ambisi diri kita. Saya diberkati untuk apa? Ingat, saya bukan diberkati untuk saya punya ambisi, jangan. Saudara, jadi ingatlah, karena kita punya hari hidup ini mentara, kita tidak tahu hari esok kita masih ada atau tidak. Nah, jadi Anda dan saya boleh lupa ya. Mari kita baca ayat ini, Amsal 27 ayat 1. 1, 2, 3. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari. Kita tidak tahu, saudara. Kita kerja seperti tadi Lukas 12. Dia kerja minta ampun punya, saudara. Karena dia pikir dia sepuji diri. Tilulia 2 tahun lagi be tinggal lipat tangan, be makan minum, be pimol, be sanang-sanang, lu tanganga. Saudara, betul.
tahu-tahu besok Tuhan panggil dia, innalillahi wa inna roji'un. Makanya ingatlah baik-baik, ingat, kerja tapi jangan ambisi. Saudaraku, mengapa kita tidak boleh ambisi dan sekuler? Yang kedua, alasan yang kedua, karena kita manusia itu fana. Sudah kita tidak tahu hari esok, fana lagi hidup kita. Ya saudara, perhatikan beberapa ayat. 1 Tawarik 29 ayat 15. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang, sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Itu hidup kita, saudaraku. Ayub 8 ayat 9. 1, 2, 3 jemaat. Saya Mazmur 102 ayat 11. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Silakan 1, 2, 3. Engkau menghanyutkan manusia mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Makanya atas ayat-ayat inilah waktu kita masuk dan mengantar keranda jenazah ke liang lahat, selalu kita buang tabur. Kenapa kita tabur bunga, saudara? Supaya kita yang tahu kita ini seperti bunga, seperti rumput yang sebentar saja mekar, tetapi saudaraku sebentar lagi juga akan lisut dan. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, ingatlah baik-baik, jangan jadi Kristen yang ambisius. Jangan hanya memikirkan hal-hal sekuler, kerja baik, punya program baik, punya rencana baik, saudaraku. Tapi ingat, semuanya itu untuk kepentingan kerohanian, semuanya itu untuk kepentingan kerajaan Allah, semuanya itu untuk mencari Tuhan, semuanya itu untuk memuliakan Allah, bukan untuk diri kita sendiri. Ini kita tidak boleh lupa. Makanya di bagian yang keempat, saya tutup dengan ini, saudaraku. Bagaimana kita harus memandang hari esok dalam perspektif Alkitab? Yang keempat adalah jangan lupakan Tuhan. Amin. Sama-sama kita baca dulu. 1, 2, 3. Ya, ini penting, saudara. Ya. Jadi kalau kita hanya kerja saja di dalam otak kita, hanya kerja saja dalam otak kita, hanya rencana saja dalam otak kita, yang timbul ambisi, yang timbul sekuler. Tapi coba kita masukkan lagi ini, Tuhan. Ini kita masukkan dalam kerja kita, kita masukkan Tuhan dalam rencana kita, kita masukkan Tuhan. Maka ambisi yang tadi saya taruh di tengah, bagian ketiga itu akan sirna, akan lenyap. Sekuler tidak jadi pandangan kita, saudara yang diberkati Tuhan. Nah, ayat Yakobus 4 ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, 1, 2, 3, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan mau, jika Tuhan berkehendak, jika Tuhan setuju, saudara, berarti yang tidak Tuhan setuju jangan kita lakukan. Kerja keras tapi lupa ibadah, Tuhan tidak setuju itu, saudaraku. Kerja keras, rencana bagus, tapi Tuhan diabaikan, Tuhan tidak setuju, saudara. Tuhan tidak setuju. Jadi kita harus cari yang Tuhan setuju nih, saudara. Nah, apa yang Tuhan setuju? Sekarang kita akan lihat, saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita lihat ini ayat, rupanya saya mau baca ayat 5 dan ayat yang ke-7. Saya lebih dulu. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 7 Bapak Mama Saudara. 1, 2, 3. Jadi saudara jangan andalkan kekuatan, tapi andalkan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah, ini yang kita mau perhatikan. Bagaimana tidak melupakan Tuhan? Yang pertama, saudara yang diberkati Tuhan, berdoa dan bekerja, bukan bekerja dan berdoa. Jangan balik. Nah, ini prinsip. Kerja keras, oke.
doa duluan. Berdoa dan bekerja. Berdoa itu perwakilan daripada saudaraku rohani, hal rohani. Boleh tambah di situ baca Alkitab, ibadah. Itu adalah hal yang pertama. Kalau ini tidak pertama, ini yang pertama, maka kita lupa Tuhan. Kerja, ada waktu baru Tuhan. Oh, salah. Saudara yang diberkati Tuhan. Kerja, Tuhan kapan-kapan. Salah. Saudara, berdoa dulu dan bekerja. Itu prinsip Alkitabiah. Bahasa Latinnya ora et labora, bukan labora et ora. Jam balik. Saudara yang diberkati Tuhan. Ini, jadi kalau ada orang kerja tidak doa, tidak baca Alkitab, tidak beribadah, maka dia sedang lupa Tuhan. Kaya bisa, tapi lupa Tuhan. Masuk neraka. Saudaraku, sukses bisa karena kerja keras, rencana bagus, tapi lupa Tuhan, binasa. Saudara yang diberkati Tuhan, baca sama-sama ayat ini. Matius 6 ayat 33. Tetapi cari dulu nih kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudaraku, ini kontrasnya dengan ayat yang sebelumnya 31. Kalau bangsa-bangsa lain, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, kerja dulu baru saudaraku Tuhan dari belakang. Ya, kita tidak, kita cari kerajaan Allah duluan. Ya, saudara. Mazmur 127 ayat 1 dan ayat 2. Saya ayat 1, bak mama saudara ayat 2. Nyanyian siara Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangun. Jadi kita juga bangun, tapi mesti Tuhan lebih dulu. Kerja duluan. Programnya mesti Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi boleh tuh pengawal ada, polisi ada, tentara ada. Tapi kalau Tuhan tidak jaga, mengantuk semua. Yang ada polisi tidur semua. Ayat 2, 1, 2, 3. Nah, ayat ini tidak berarti bahwa tidur saja nanti Tuhan kasih berkat. Tidak, ya saudaraku. Ayat ini sedang punya maksud, jangan sampai kamu hanya pusing bangun kerja, mondar-mandir hanya untuk hal-hal yang sifatnya adalah roti, makanan. Kamu susah setengah mati, tapi kamu lupa bahwa Tuhan itu memberikan. Artinya bahwa oh ternyata harus Tuhan dulu dong. Tuhan dulu, kalau bukan Tuhan tidak bisa nih. Saya kerja banting tulang setengah mati percuma. Saudaraku, jadi ini kita tidak boleh lupakan. Di tahun 2022 ini, ayo semua semangat kerja, tapi juga semangat ibadah. Amin, amin. Bilang samping kiri kanan, jangan bolong-bolong kebaktiannya. Ya, saudaraku, itu penting, saudaraku. Ya, jadi ingat, Tuhan berkati kita. Ya. Bagaimana kita tidak melupakan Tuhan? Ini prinsip yang kedua, ingat ya. Bukan kerja baru doa, doa baru kerja. Prinsip yang kedua, rancangan kita harus tunduk pada rancangan Tuhan. Kita bikin program, semua omong bagus, segala macam kita pertimbangkan, tapi tidak boleh lupa kita punya mesti tunduk di Tuhan Allah. Tuhan setuju tidak? Kalau Tuhan tidak setuju jangan. Saudara, harus Tuhan punya yang kita pakai. Rencana tahun 2022 saya akan menikah. Menikah di tanggal 6 bulan 6 2022. Pendeta Joshua Teu bilang itu tidak pernah terjadi angka itu sejak tahun pertama Masehi sampai tahun ini. Kenapa? Karena jumlahnya 666. Jadi yang menikah 6/6/2022 antikris itu. Saudara, Anda boleh punya rancangan model begitu, tapi Tuhan setuju tidak? Saya akan nikah dengan dia, polisi letnan 1. Tuhan setuju tidak?
Saudaraku yang diberkati Tuhan, ya itu pertanyaannya. Tuhan setuju baik, tapi kalau dia tidak setuju, itu lebih parah. Ya, jadi saudara ingatlah baik-baik. Ini kita harus tunduk, bikin rancangan lah sebaik mungkin, tapi tunduk kepada rancangan Tuhan. Itu orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak lupa Tuhan. Mari kita baca ayat itu, Yesaya 55 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Saya lebih duluan ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Jadi saudara, ini rancangan Tuhan, itu yang kita harus tahu. Lalu ayat 10 dan 11. Saya duluan ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Ini rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu dia seperti hujan salju turun dari langit. Dia tidak akan kembali, dia mengairi bumi, dia memberikan pertumbuhan, dia memberkati kita. Itu rancangan Tuhan, saudara. Tetapi ayat yang ke-11 lanjut, 1, 2, 3. Jadi saudara ingat, setiap kali Anda dengar firman, sebenarnya Anda dan saya sedang mendengarkan rancangan Tuhan dalam hidup kita. Oh, terima kasih Tuhan, ini rancangan Tuhan. Ayat yang kita dapati semua di awal tahun ini dan di akhir tahun, saudara, saya rasa kita tidak boleh lupa. Ayat itu menjadi ayat penting buat kita sekalian, saudara. Ayat itu menjadi ayat yang bagi saya itu firman yang keluar dari mulut Allah. Karena saudara yang diberkati, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali sia-sia. Tanamkan, materaikan itu sebagai rancangan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Kalau itu saudaraku imani, maka kita akan berjalan di dalam rancangan Tuhan. Dan saya ulang, rancangan Tuhan itu bukan rancangan yang gagal. Rancangan Tuhan itu bukan rancangan yang tidak membawa berkat. Rancangan Tuhan itu selalu luar biasa. Lihat ayat ini, saudaraku, Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, 1, 2, 3, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ayat ini lagi, Yeremia 29 ayat 11, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau kita membaca Yeremia 29, itu orang Israel sudah bikin rencana, ya. Mereka bikin program. Programnya adalah selama kita tinggal di Babel, kita jangan berdoa. Selama kita tinggal di Babel, kita jangan kawin. Selama kita tinggal di Babel, yang sudah kawin tidak boleh beranak. Selama kita tinggal di Babel, jangan bangun rumah, saudara. Selama kita tinggal di Babel, jangan berdoa untuk kesejahteraan kota Babel. Itu rancangan programnya orang Israel. Di tengah-tengah rancangan itu Tuhan pakai Yeremia. Tolong Lukas ingat ini bangsa dong susah lah, ya. Mulai dia kasih tahu sama mereka, mulai ayat 10. Ingat, aku akan hukum kamu 70 tahun, saudaraku. Tetapi dia akan lanjutkan di dalam ayat yang ke-11 itu. Aku ini punya rancangan-rancangan, bukan rancangan ya. Aku bukan punya rancangan-rancangan yang penuh dengan malapetaka. Rancanganku ini rancangan damai sejahtera. Sekalipun kamu 70 tahun di Babel, saudaraku, doalah untuk kesejahteraan kota itu. Bangun rumah. Yang belum menikah, menikah sudah. Yang belum punya anak, beranaklah. Itu kata firman Tuhan, saudara. Karena Tuhan punya rancangan yang luar biasa, ya. Jadi karena itu ingat baik, apapun rencana kita, tundukkan itu pada rencana Tuhan. Karena bukan rencana kita yang akan terjadi, tapi rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu adalah rencana yang luar biasa. Bagaimana kita tidak melupakan Tuhan? Yang terakhir, kita tidak boleh mengandalkan titik kuat kita, ya, tidak boleh mengandalkan titik kuat kita. Ini penting sekali. Setiap kita ini punya titik kuat, saudara.
Titik kuat itu, Elo jangan naik. Turun. Elo, turun, jangan naik. Saya sudah bilang, nanti saya teriak dari mimbar. Duduk di sini. Ya, jadi saudara yang diberkati, jangan mengandalkan titik kuat kita. Titik kuat kita ini banyak, saudara. Ya. Ada yang punya titik kuat kepintarannya. Ada yang titik kuatnya adalah usaha bisnisnya. Ada yang titik kuatnya adalah, saudaraku, apalagi kekayaannya. Semua kita ini punya titik kuat. Tapi ingat, Alkitab mengajarkan kita tidak boleh mengandalkan titik kuat kita. Kalau kita mengandalkan titik kuat kita, kita akan lupa untuk mengandalkan Tuhan. Padahal yang harus kita andalkan Tuhan, bukan titik kuat kita. Seorang yang bernama Simpson pernah mengandalkan titik kuatnya. Waktu, saudaraku, Delila datang dan kemudian saudara mengikat dia bilang begini, lupung tali ini berapa, orang Kupang bilang. Singa beruang sampai tak kalahkan dong nih, hanya dengan pakai rahang. Apa itu? Gajah. Beta habisi mereka. Lupung tali ini sone seberapa kuat, beta lebih kuat. Saudara yang diberkati, dilepas, tali dong terlepas semua. Saudara yang diberkati Tuhan, dia main-main lagi, dia andalkan dia pun titik kuat. Main terus bersinah, main terus, saudaraku yang diberkati Tuhan, selingkuh dengan Delila. Saudara, dan terakhir apa? Tuhan meninggalkan dia. Orang kalau mengandalkan titik kuatnya dalam hidupnya, Tuhan tidak akan ada dalam hidupnya. Orang kalau mengandalkan titik kuat di dalam pribadinya, Tuhan tidak akan bekerja di sana. Tuhan tidak akan mau, saudaraku, orang yang mengandalkan titik kuat. Makanya Yeremia 17 tadi ayat 5 kita sudah baca dahulu. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudara, jadi kita boleh pintar, boleh, tapi tidak boleh mengandalkan kepintaran kita. Saudara, kita boleh kaya, boleh, tapi tidak boleh menjadikan itu titik kuat kita, lalu lupa Tuhan. Bikin apa, pikir kok besok kaya ini, mau hidup sampai 7 turunan juga pun harta sone habis, Anda akan binasa. Saudara yang diberkati Tuhan, titik kuat kita bukanlah sesuatu yang terlalu hebat. Perhatikan Yesaya 40 ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Ia tak terduga pengertiannya. Ayat 29, 1, 2, 3. Ayat 30 saya, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat 31, 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, ingatlah baik-baik. Jangan jadi orang Kristen yang mengandalkan kekuatan kita. Kita bekerja bukan untuk ambisi kita, tapi semuanya kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Rencana boleh, program boleh, yang terbaik kita buat. Sekali lagi, tetapi juga bukan untuk diri kita. Lakukan semua satu tujuannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidupmu pasti akan diberkati. Hidupmu pasti akan luar biasa. Anda dan saya pasti akan lihat perkara-perkara yang hebat. Oke, kesimpulan buat kita hari ini. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, marilah kita semua pandang tahun 2022 secara alkitabiah. Apa itu pandangan yang alkitabiah? Pikiran yang alkitabiah. Dengan bekerja bersama dengan Tuhan. Tidak boleh bekerja sendiri. Bekerjalah bersama dengan Tuhan. Roma 8 ayat 28 mengatakan, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Membuat perencanaan juga harus bersama Tuhan. Jangan bikin sendiri. Dan tidak mengandalkan titik kuat kita, karena titik kuat kita itu titik yang sementara. Maka pasti kita semua diberkati di tahun 2022. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Pemain musik semua maju ke depan dan kita akan syukuri firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Allah luar biasa, dia ajaib, dia luar biasa, dia perkasa.
Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku. Kita naikkan ini pujian. Di saat aku tak mampu, Tuhan akan selalu bekerja dalam hidup kami Tuhan. Sekali lagi, kau Tuhan jadi andalanku Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesusku sanggup melakukan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan dahsyat, perbuatannya ajaib. Aku percaya ada mujizat. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kau Tuhan jadi andalan. Kau Tuhan jadi andalan. Hanya kau Tuhan yang percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesusku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya kami percaya Tuhan, Kau Allah kami yang luar biasa. Mujizat-Mu, kuasa-Mu tetap terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kerjakan. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Terima kasih, terima kasih. Dia mengerjakan segala sesuatu. Haleluya. Aku percaya ada mujizat. Cara mujizat. Aku percaya ada mujizat. Bapa, kami percaya bahwa kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Hanya Engkau satu-satunya andalan kami. Tidak ada yang lain. Bersama dengan Engkau kami bekerja. Bersama dengan Engkau kami merancangkan segala sesuatu. Ampuni kami Bapa kalau ada ambisi-ambisi sekuler. Ampuni kami Tuhan kalau kami hanya tertuju kepada hal-hal yang duniawi, sekuler. Kami lupa kepada hal-hal yang bersifat rohani.
Tuhan tolong kami sekalian pada hari ini. Hamba-Mu telah berhenti bicara, tapi biarlah oleh kekuatan Roh Kudus akan terus menggemakan kata-kata firman ini, sehingga hari lepas hari di tahun 2022 kami tidak jadi orang-orang yang memakai perspektif kami, tidak memakai cara berpikir kami yang salah dan keliru, tetapi kami boleh pakai perspektif Alkitab yang menjadi penggerak kami berjalan di tahun 2022. Terima kasih Bapa, hormat hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan, dan semua yang sudah diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Saya kembalikan. Baik, kita siapkan persembahan kita. Saya minta Ibu Dika membawa kita dalam doa persembahan. Waktu dan tempat. Baik, sebelum memberikan korban